Halo semuanya, hari ini saya mau memperkenalkan drama Korea yang benar-benar keren. Ini adalah drama hit tahun 2025. Judulnya The Tyrant Chef atau Park Geun-hye Chef. Oh, judulnya unik banget ya. Iya kan? Tiran dan Koki. Tapi teman-teman, kalian udah nonton drama ini belum? Kalau belum, rugi banget loh. Drama ini tayang dari 23 Agustus sampai 28 September 2025 di TVN Korea dan langsung jadi viral. Ratingnya mencapai 17% dan di Netflix juga sukses besar secara global loh. 17%? Itu tinggi banget untuk drama Korea sekarang kan? Betul sekali. Di tahun 2025, ini satu-satunya drama TVN yang ratingnya tembus 10%. Makanya ini benar-benar fenomenal. Oke, sekarang kita mulai ceritanya ya. Pertama, saya mau perkenalkan tokoh utamanya dulu. Pemeran utama wanitanya adalah Im Yuna. Yuna dari Girls' Generation, setelah 2 tahun akhirnya dia comeback ke drama lagi. Yuna memerankan Yeon Ji Young, seorang head chef di restoran bintang 3 Michelin di Paris. Dia chef yang jenius dan karakternya kuat banget, wanita modern gitu. Tapi, suatu hari tiba-tiba dia terlempar ke masa Joseon. Wah, pakai jeans terus muncul di zaman Joseon. Iya, bayangin, chef abad 21 pakai hoodie tiba-tiba muncul di istana kerajaan. Langsung ditangkap dong dan dibawa ke hadapan raja. Dan yang keren, Yuna beneran belajar masak untuk peran ini loh. Hampir semua adegan masak dia yang langsung lakukan sendiri. Dari akting komedi sampai akting emosional, semua dia tampilkan dengan sempurna. Terutama saat dia masak, gerakan tangannya detail banget, bikin ngiler. Profesional banget. Iya, terus pemeran utama prianya, Lee Chae-min, aktor pendatang baru yang perankan Raja Tiran. Dia sebelumnya main di Hierarchy dan A Bloody Lucky Day, tapi dengan drama ini langsung jadi bintang besar. Lee Chae-min memerankan Lee Heon, seorang raja berusia 27 tahun. Di sejarah, dia dicatat sebagai Tiran Junjong. Dalam 5 tahun, dia sudah mengeksekusi 300 pejabat istana. Dan dia tidak pernah tersenyum. Raja yang sangat kejam. Serem banget. Iya, tapi ternyata raja ini punya masa lalu yang sangat menyedihkan. Waktu dia umur 15 tahun, ibunya diracuni sampai meninggal karena konspirasi istana. Terus para pejabat yang mengkhianati dia, orang-orang yang dia percaya. Untuk bertahan hidup, dia harus jadi monster. Tapi yang spesial dari raja ini, dia punya lidah absolut. Dia seorang penikmat makanan sejati, sangat sensitif terhadap rasa. Lee Chae-min benar-benar menunjukkan transformasi luar biasa dari raja dingin dan kejam sampai pria yang jatuh cinta. Pendatang baru tapi aktingnya luar biasa. Betul, dan chemistry Yuna dengan Lee Chae-min benar-benar fantastis. Selama 4 minggu berturut-turut, mereka peringkat 1 dan 2 dalam survei popularitas. Dan ada satu lagi, Kang Han-na berperan sebagai antagonis utama. Dia memerankan Kang Mok-jum, selir raja sekaligus villain utama drama ini. Dia cantik luar biasa, tapi penuh ambisi. Karakternya terinspirasi dari Jang Nok-soo dalam sejarah Korea. Oh, Jang Nok-soo ya? Iya, Kang Hana sudah terbukti bagus akting sageknya lewat The Red Sleeve. Dan kali ini juga peran antagonisnya sempurna banget, bikin merinding. Nah, sekarang masuk ke cerita utamanya. Tahun 2024, Seoul. Chef jenius Yeon Ji Young sedang di puncak karirnya. Dia head chef di restoran bintang 3 Michelin di Paris. Tapi suatu hari, tiba-tiba dia bangun dan ternyata ada di zaman Joseon. Gimana dong? Gawat banget, karena pakaiannya aneh, dia dianggap orang mencurigakan. Langsung ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dan raja memberikan perintah, kalau kamu benar-benar bisa masak, buktikan. Sebelum matahari terbit besok, kalau kamu tidak bisa memuaskan saya, kamu akan dieksekusi. Astaga, nyawanya terancam. Iya, waktu yang diberikan cuma 12 jam. Ji Young berpikir, mau masak apa ya? Akhirnya dia memilih masakan paling sederhana tapi paling sulit. Doenjang Jjigae, sup pasca kedelai Korea. Kenapa? Karena dia dengar cerita dari pengasuh raja. Waktu masih pangeran kecil, Lee Heon punya ibu yang sangat baik. Dan ibunya selalu masak doenjang Jjigae untuk dia. Tapi ibunya diracuni sampai meninggal saat Lee Heon berusia 15 tahun.
karena konspirasi istana. Terus, para pejabat yang mengkhianati dia, orang-orang yang dia percaya, untuk bertahan hidup dia harus jadi monster. Tapi yang spesial dari raja ini, dia punya lidah absolut. Dia seorang penikmat makanan sejati, sangat sensitif terhadap rasa. Lee Chae-min benar-benar menunjukkan transformasi luar biasa, dari raja dingin dan kejam sampai pria yang jatuh cinta. Pendatang baru tapi aktingnya luar biasa. Betul, dan chemistry Yoona dengan Lee Chae-min benar-benar fantastis. Selama 4 minggu berturut-turut mereka peringkat 1 dan 2 dalam survei popularitas. Dan ada satu lagi, Kang Hana berperan sebagai antagonis utama. Dia memerankan Kang Mok-jung, selir raja sekaligus villain utama drama ini. Dia cantik luar biasa tapi penuh ambisi. Karakternya terinspirasi dari Jang Nok-soo dalam sejarah Korea. Oh, Jang Nok-soo ya? Iya, Kang Hana sudah terbukti bagus akting sagutnya lewat The Red Sleeve. Dan kali ini juga peran antagonisnya sempurna banget, bikin merinding. Nah, sekarang masuk ke cerita utamanya. Tahun 2024, So, chef jenius Yeon Ji-young sedang di puncak karirnya. Dia head chef di restoran bintang 3 Michelin di Paris. Tapi suatu hari, tiba-tiba dia bangun dan ternyata ada di zaman Joseon. Gimana dong? Gawat banget, karena pakaiannya aneh, dia dianggap orang mencurigakan, langsung ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dan raja memberikan perintah, kalau kamu benar-benar bisa masak, buktikan. Sebelum matahari terbit besok, kalau kamu tidak bisa memuaskan saya, kamu akan dieksekusi. Astaga, nyawanya terancam. Iya, waktu yang diberikan cuma 12 jam. Ji-young berpikir mau masak apa ya? Akhirnya dia memilih masakan paling sederhana tapi paling sulit. Doenjang jjigae, sup pasta kedelai Korea. Kenapa? Karena dia dengar cerita dari pengasuh raja. Waktu masih pangeran kecil, Lee Heon punya ibu yang sangat baik. Dan ibunya selalu masak doenjang jjigae untuk dia. Tapi ibunya diracuni sampai meninggal saat Lee Heon umur 15 tahun karena konspirasi istana. Terus para pejabat yang mengkhianati dia, orang-orang yang dia percaya, untuk bertahan hidup dia harus jadi monster. Tapi yang spesial dari raja ini, dia punya lidah absolut. Dia seorang penikmat makanan sejati, sangat sensitif terhadap rasa. Lee Chae-min benar-benar menunjukkan transformasi luar biasa, dari raja dingin dan kejam sampai pria yang jatuh cinta. Pendatang baru tapi aktingnya luar biasa. Betul, dan chemistry Yoona dengan Lee Chae-min itu benar-benar fantastis. Selama 4 minggu berturut-turut, mereka peringkat 1 dan 2 dalam survei popularitas. Dan ada satu lagi nih, Kang Hana berperan sebagai antagonis utama. Dia memerankan Kang Mok-jung, selir raja, sekaligus villain utama drama ini. Dia cantik luar biasa, tapi penuh ambisi. Karakternya terinspirasi dari Jang Nok-soo dalam sejarah Korea. Oh, Jang Nok-soo ya? Iya, Kang Hana sudah terbukti bagus akting saguknya lewat The Red Sleeve. Dan kali ini juga peran antagonisnya sempurna banget, bikin merinding. Nah, sekarang masuk ke cerita utamanya. Tahun 2024, Seoul, chef jenius Yeon Ji-young sedang di puncak karirnya. Dia head chef di restoran bintang 3 Michelin di Paris. Tapi suatu hari, tiba-tiba dia bangun dan ternyata ada di zaman Joseon. Gimana dong? Gawat banget, karena pakaiannya aneh, dia dianggap orang mencurigakan, langsung ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dan raja memberikan perintah, kalau kamu benar-benar bisa masak, buktikan. Sebelum matahari terbit, kamu akan dieksekusi. Astaga, nyawanya terancam. Iya, waktu yang diberikan cuma 12 jam. Ji-young berpikir, mau masak apa ya? Akhirnya dia memilih doenjang jjigae, sup pasta kedelai Korea. Kenapa? Karena dia dengar cerita dari pengasuh raja. Waktu masih pangeran kecil, Lee Heon punya ibu yang sangat baik. Dan ibunya selalu masak doenjang jjigae untuk dia. Tapi ibunya diracuni sampai meninggal saat Lee Heon umur 15 tahun. Sejak saat itu, pangeran berubah total dan menjadi tiran. Sedih banget kan? Jadi, Ji-young masak doenjang jjigae dengan sepenuh hati. Keesokan harinya subuh, masakan Ji-young disajikan ke raja. Raja dengan dingin mengambil 1 sendok. Dan tangannya berhenti. Raja berkata, ini rasa masakan ibu. Air mata pertama kali mengalir di wajah raja yang selalu dingin. Wah, hanya dengan satu masakan? Iya, hari itu hati beku sang tiran mulai mencair sedikit. Dan ini baru permulaan. Drama ini kenapa seru banget? Pertama, makanannya luar biasa. Mukbang drama ya? Bukan cuma mukbang biasa. Setiap episode, makanan yang muncul itu karya Astri. Doenjang jjigae, tteokbokki istana, samgyeopsal, bibimbap, bulgogi.
Dan yang keren, chef hotel bintang 5 bernama Shin Jong-chul dan ahli makanan tradisional Lee Jung-min jadi konsultan. Jadi setiap adegan masak itu detail banget dan kelihatan enak banget. Tapi ini bukan cuma soal makanan enak, setiap masakan punya makna. Cinta ibu, pengampunan, rekonsiliasi, harapan, makanan menjadi bahasa kasih sayang. Wah, dalam banget ya. Betul banget, daya tarik kedua adalah romansanya. Dari hubungan tuan dan pelayan, dua orang ini pelan-pelan saling mendekat lewat makan bersama dan ngobrol. Terutama episode 9. Adegan Raja pertama kali belajar masak. Itu adegan legendaris. Raja pegang pisau dan dengan canggung memotong sayuran lalu bertanya, "Apa saya juga bisa membuat sesuatu untuk seseorang?" Di adegan ini, banyak banget orang yang nangis. Saya jadi pengen nonton. Kan, daya tarik ketiga adalah intrik istana yang menegangkan. Ada kelompok yang mau menjatuhkan raja, percobaan pembunuhan, konspirasi. Ji-yong bukan cuma koki biasa. Dia harus jadi perisai raja. Dia harus mendeteksi makanan beracun, menghalangi pembunuh. Choi Gui-wa yang perankan Pangeran Jae-san dan Kang Han-na yang perankan Kang Mok-ju, mereka antagonis yang benar-benar bikin merinding. Kayak thriller juga ya. Iya, dan selain pemeran utama, banyak aktor pendukung yang keren. Yoon Seo-ah memerankan Seo Gilgem, gadis dengan penciuman absolut. Akting dialeknya lucu dan menggemaskan banget. Kim Gwang-yu berperan sebagai juru masak senior dengan akting komedi yang bagus, dan Hong Jin-ki juga juru masak yang chemistry-nya bagus banget sama Kim Gwang-yu. Nah, sekarang saya mau cerita, drama ini sukses besarnya sampai segimana? Dalam 2 minggu, rating tembus 10%. Ini satu-satunya drama TVN 2025 yang bisa tembus 10%. Rating episode terakhir mencapai 17,1%. Di Netflix juga sukses global, jadi drama Korea non-original dengan jam tayang mingguan tertinggi. Dan dalam 6 minggu, total jam tontonan mencapai 300 juta jam. 300 juta jam? Gila. Iya, Imyona benar-benar membuka era Yuna Paruh kedua 2025. The Tyrant Chef adalah cerita tentang seseorang yang diselamatkan melalui makanan, sekaligus cerita tentang 2 orang yang saling menyembuhkan lewat cinta. Sejarah mencatat dia sebagai tiran, tapi bagi satu orang, dia adalah seseorang yang sangat berharga. Dan kadang-kadang, satu hidangan hangat bisa mengubah dunia. Drama yang sangat bermakna ya. Betul. Tawa, air mata, romansa, ketegangan, semua emosi berpadu sempurna dalam drama ini. Terutama untuk yang suka makanan, yang suka romans, yang suka drama sejarah, semua cocok. Setelah nonton, pasti kalian pengen masak dan pengen menyiapkan makanan untuk orang yang kalian sayang. Kalau belum nonton, The Tyrant Chef ada di Netflix sekarang. Saya harus nonton hari ini juga. Pasti tidak akan menyesal. Terima kasih. Terima kasih.